tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Atau mungkin Ibnu Katsir menafsirkan hampir mirip dengan yang ditafsirkan oleh At-Tabari. Begitu juga mungkin Ibnu Abi Syaibah lebih definitif lagi bahwa Ibnu Abi Syaibah menafsirkan bahwa seorang laki-laki yang kalau dalam bahasa modern kita disebut dengan impoten. Jadi fungsi ereksi alat kelaminnya tidak berfungsi sehingga itu disebut ghairi ulil irba. Ini mungkin mampu kita tarik makna bahwa mungkin ini salah satu indikasi Al-Quran menyebut dua jenis, satu jenis yang keluar dari jenis yang paten, dari jenis manusia yang ada jenis laki-laki dan perempuan, yaitu jenis yang ghairi ulil irbah. Laki-laki yang mungkin secara fisiknya laki-laki, tapi ghairi ulil irbati minar rijal. Tapi fungsi kelaki-lakiannya secara biologis sama sekali tidak berfungsi. Entah dia impoten atau tidak punya ketertarikan sama sekali dengan lawan jenis. Itu di surat An-Nur. Adalah bisa kita lihat di surat Al-Hajj ayat 5 yang bunyi ayatnya dalam ayat yang panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha. Al-ayah. Para pakar tafsir menafsirkan ayat yang mengindikasikan bahwa khunsa itu diakomodir atau mungkin di-cover oleh Al-Quran adalah pada ayat mim mudghatim mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Jadi mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Seperti pakar tafsir atau Tabari menafsirkan bahwa mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Ghairi mukhallaqah adalah janin atau keadaan seseorang yang lahir tidak sempurna. Mungkin tidak lengkap anggota tubuhnya, atau mungkin jenis kelaminnya rancu, atau mungkin identitas biologisnya rancu, psikologinya rancu, tengah-tengah antara perempuan atau laki-laki. Itu At-Tabari menafsirkan. Begitu juga sama dengan Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ghairi mukhallaqah adalah janin yang mungkin alaq, yang dalam bentuk segumpal darah itu tidak menjadi segumpal daging, sehingga tidak sempurna janinnya. Akan tapi ada keterangan yang lebih rigid lagi, yaitu Marzuki Rashid menyatakan bahwa mimudghatin mukhallaqah wa ghair mukhallaqah. Ghair mukhallaqah ini adalah janin yang lahir akan tapi tidak sempurna baik secara fisik maupun secara mental. Bisa dia cacat fisik, difabel, atau mungkin idiot, Down syndrome. Jadi pada 3 ayat ini sebetulnya Al-Quran memberikan indikasi bahwa khunsa itu diakomodir atau paling tidak di-cover dalam tema-tema Al-Quran, meskipun tidak di-cover secara muhkam atau mungkin secara rigid. Karena Al-Quran hanya memberikan tema-tema yang bersifat mayor, core idea, tema-tema yang konsepsinya adalah konsepsi yang mujmal. Itu mungkin berikutnya adalah kalau di dalam idealitas yang dikonsepsikan Al-Quran, khunsa ini masuk dalam semua idealitas yang dikonsepsikan Al-Quran. Khunsa bisa masuk pada kategori ulin nuha umpamanya. Orang yang mampu mengambil pelajaran dari kesejarahan atau pelajaran dari sesuatu yang telah lampau. Jadi mampu mendekati realitas yang
yang realitas yang faktual umpamanya. Terus kemudian didialektikakan dengan pengalaman historis. Jadi dengan pendekatan historical approach umpamanya. Sebagaimana ayat 128 surat Toha. Afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Atau mungkin khunsa itu mampu punya idealitas yang dalam Al-Qur'an membahasakan yaitu ulil albab. Mudahnya ulil albab adalah orang yang baik secara spiritualitas, kecerdasan EQ, kecerdasan agama, kecerdasan akal itu ideal. Jadi semua realitas terus kemudian dimuarakan bahwa realitas ini dikuasai oleh Allah. Mungkin bisa kita lihat di surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Atau khunsa juga bisa sampai pada posisi ideal, paling idealnya seorang hamba yang berinteraksi dengan Allah, yaitu takwa. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita lanjutkan di diskusi yang lebih detail. Karena Al-Quran hanya memberikan konsepsi-konsepsi yang bersifat global tentang hukum fikih, bagaimana menentukan sholatnya khunsa, jenis kelamin khunsa, dan sebagainya. Itu mungkin wilayah yang nanti bisa masuk pada wilayah kajian fikih. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga sesuatu yang sangat sedikit yang bisa saya sampaikan ini mampu memberikan manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak Abu Syamsuddin MTHI. Dari pemaparan beliau kita bisa mengetahui bahwa secara tersirat eksistensi khunsa dalam Al-Quran itu diakomodir. Dia adalah manusia sebagaimana hamba Allah yang memiliki dimensi spiritual ya melalui tema Anas, kemudian secara sosial dengan tema Al-Ins, kemudian dari aspek biologisnya ada tema Bashar, dan secara konteks historis merupakan keturunan secara asal usul merupakan keturunan dari Bani Adam. Nah, oleh karenanya khunsa juga sebagaimana manusia yang lainnya harus diperlakukan dengan sama ya. Karena dalam Islam perbedaan itu ditentukan berdasarkan ketakwaannya tadi. Oke, untuk selanjutnya kita mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kedua, Dr. Edi Susilo, MHI. Apakah sudah hadir? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu pertama saya hormati kepada Bapak Rektor IAIN Kediri, Bapak Dr. Nur Hamid MM, dan kepada Bapak Warek 3 yang saya hormati. Kemudian kepada redaktur Jurnal Qaf, Kandidat Doktor Bapak Ibnu Hajar Ansori MTHI, yang saya hormati juga pada para narasumber. Yang pertama Dr. Seso Sulijaya Suyono, spesialis andrologi yang saya hormati. Kemudian Bapak Abu Syamsuddin MTHI, dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Kediri, yang menyampaikan materi luar biasa yang tentu saya hormati.
dan kepada moderator Ibu Falilah Mukarramah M.Hum yang saya hormati, dan kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun berada yang berbahagia. Tentu menjadi kehormatan bagi saya, dan saya tentu berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jurnal Qaf yang Kediri, dan juga kepada redaktur Bapak Kandidat Dr. Ibnu Hajar Ansori MTHI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada kajian multidisipliner di webinar nasional. Baik, para Bapak Ibu sekalian, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Abu Samsudin MTHI tadi, bahwa perlu juga saya sampaikan kepastian jenis kelamin, yaitu laki-laki maupun perempuan, itu memang penting di dalam Islam maupun hukum Islam. Bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, baik kepada laki-laki dan perempuan, ini memiliki tanggung jawab untuk menunaikan yang sama. Ini slide-nya next, Mas. Ya. Artinya memiliki kesamaan dalam memenuhi. Akan tetapi dari beberapa tata cara ibadah ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kesamaan memenuhi laki-laki dan perempuan, tetapi di beberapa ibadah itu memiliki perbedaan dikarenakan berbeda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Contoh diantaranya, tadi sudah disinggung, diantaranya sholat jamaah. Sholat kita sama-sama diperintahkan oleh Allah, tetapi ketika sholat itu dilakukan secara jamaah, maka kelompok laki-laki dan kelompok perempuan ini berbeda. Begitu juga dalam pembahasan waris, pembagian waris. Dalam pembagian waris, itu antara laki-laki dan perempuan berbeda. Maka ada istilah konsep di dalam Al-Quran, mithlu hadzil unthayain, kan begitu. Begitupun batas aurat. Batas aurat ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan tentu tata cara ibadah yang lain ini membedakan tata caranya, cara beribadah, karena disebabkan tadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Next, Mas. Nah, kemudian orang disebut laki-laki, ya, identifikasi laki-laki dan perempuan, bahwa seseorang disebut laki-laki itu karena dia memiliki ciri-ciri fisik atau memiliki alat kelamin yang disebut dengan penis. Jadi ciri-ciri fisik laki-laki, kemudian dia punya alat kelamin namanya penis, maka dia disebut seorang laki-laki, kan gitu. Begitupun perempuan, seseorang disebut sebagai perempuan karena memiliki ciri-ciri fisik perempuan dan juga memiliki alat kelamin perempuan, yakni vagina. Tetapi kenyataannya, nah ini kalau istilah dalam penelitian problem akademiknya, kenyataannya di lapangan ada orang yang kemudian terlahir, nah ini sulit diidentifikasi apakah dia seorang laki-laki atau seorang perempuan. Nah ini sulitnya identifikasi karena tidak memiliki ciri-ciri yang jelas dia sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, maka dalam konsep ini di dalam Islam, khususnya di dalam hukum Islam disebut dengan khunsa, kan gitu. Nah, sedangkan di dalam dunia kedokteran atau di dalam dunia medis disebut dengan disorders of sexual development, yang kalau istilah dulu ada hemaprodit, ada ambiguous genitalia, tetapi istilah yang baru yang digunakan adalah DSD, Disorder of Sexual Development. Nah, nanti lebih lengkapnya tentu akan disampaikan oleh Dr. Seso. Next, Mas Ibnu.
Nah, yang perlu juga ingin saya sampaikan bahwa di dalam masyarakat itu kemudian sering rancu memahami khunsa dan waria. Kadang-kadang orang itu kemudian menyamakan antara waria dan khunsa. Padahal khunsa dan waria itu adalah hal yang berbeda. Maka ketika melihat begini kadang bingung ini waria atau khunsa kan begitu. Maka supaya tidak keliru agar pemahamannya ini menjadi pas, menjadi sesuai dengan definisinya, maka kita pahami bersama apa sih bedanya antara khunsa dan waria. Next Mas Ibnu. Nah, tentu ada bedanya antara khunsa dan waria. Yang pertama, kalau kemudian definisi daripada waria atau orang yang disebut dengan waria itu adalah istilah yang digunakan seorang laki-laki tetapi dia memilih bertingkah laku dan berpakaian layaknya perempuan. Tetapi dia memiliki jelas jenis kelaminnya itu jelas, dia laki-laki. Tetapi karena dia sakit, maka disebut dia itu adalah orang sakit. Ya, sakit secara psikis, psikologis, dia sakit secara kejiwaan, maka jenis kelaminnya, alat kelaminnya itu jelas, dia seorang laki-laki, tetapi karena sakit tadi, maka dia kemudian memilih bertingkah laku dan kadang berpakaian layaknya perempuan. Nah, tentu berbeda dengan khunsa. Kalau khunsa atau DSD, Disorder of Sexual Development, itu adalah kejadian alamiah yang dimana kelainannya ini terjadi di luar keinginannya. Jadi di luar keinginannya dan tidak dibuat-buat. Dan bukan kemudian dibuat-buat, tidak. Tetapi memang ini adalah kelainan atau penyakit disebabkan banyak hal. Ya, kalau di kedokteran diantaranya penyimpangan kromosom atau gen pengkode diferensiasi seks, yakni penentuan perkembangan jenis kelamin, ada kelainan hormonal dan sebagainya. Nah, nanti ini lebih lengkap sama Dr. Seso. Oleh karena itu ini menjadi jelas bedanya antara waria dan juga khunsa. Nah, next Mas Ibnu. Berikutnya adalah macam-macam khunsa dalam pandangan medis dan Islam. Kalau dalam hukum Islam, khunsa itu kemudian dibagi menjadi dua. Yang slide tadi aja dulu, Mas. Khunsa dibagi menjadi dua. Ada khunsa muskil sama khunsa ghairu muskil. Kalau di dalam beberapa referensi samalah untuk definisinya, baik di Al-Mughni, Asbah wa Nadhair dan seterusnya. Wa yanqasimu ila muskil wa ghairi muskil. Falladhi yatabayyanu fihi alamatu dzukuriyah awil unwathiyah fayu'lamu annahu rajulun aw imra'atun falaysa bimuskil. Maka ketika ada kebingungan, misalnya ada kelamin ganda, terjadi kelamin ganda, tetapi secara karakteristik mudah ditentukan, secara ciri-ciri fisik mudah ditentukan, dia seorang laki-laki atau seorang perempuan mudah ditentukan, maka ini dikatakan ghairu muskil. Jadi tidak kompleks masalahnya. Akan tetapi ketika ada kejadian, ada anak lahir, kemudian ini sulit diidentifikasi apakah dia laki-laki atau perempuan, dilihat ciri-ciri fisik juga susah dipastikan dia seorang laki-laki atau perempuan, maka itu disebut dengan khunsa muskil. Nah, ini mayoritas ulama mendefinisikannya hampir sama semua. Nah, sedangkan dalam dunia medis atau dalam dunia kedokteran ternyata tidak hanya sesederhana itu. Kompleks sekali dan sangat banyak beragam terkait dengan kelainan kelainan reproduksi atau khunsa ini. Jadi kalau di pemahaman di dalam fikih klasik itu hanya khunsa muskil dan ghairu muskil, tetapi ketika saya mempelajari di dunia kedokteran itu luar biasa dan banyak sekali macamnya. Oleh karena itu ini saya sampaikan tidak semuanya, mungkin nanti ada dua, ada CAH sama AIS. Yang pertama CAH, congenital adrenal hyperplasia. Apa itu CAH? Congenital adrenal hyperplasia itu suatu kelainan bawaan yang disebabkan mutasi gen
menyebabkan kegagalan produksi hormon oleh korteks kelenjar adrenal yang mengalami penebalan atau pertumbuhan berlebihan sejak dalam kandungan, sehingga menyebabkan perubahan reproduksi hormon steroid seks, yaitu testosteronnya menjadi berlebihan. Jadi dia memiliki kromosom 46XX, dia adalah perempuan, tetapi karena kelainan tadi, maka perkembangan secara eksternal itu mengarah kepada laki-laki, maskulin. Padahal organ dalamnya dan juga dia memiliki kromosom perempuan. Nah, ada beberapa macam bentuk diantaranya, ya seperti di gambar yang bisa dilihat ini adalah di antara contoh CAH, congenital adrenal hyperplasia. Dia seolah-olah seperti ada gambar vagina, tetapi di ujung klitorisnya itu membesar seperti penis, kan begitu. Nah, apakah kemudian ini nyata terjadi? Ya tentu ini nyata terjadi, dan ada sampai hari ini ada kasus congenital adrenal hyperplasia ini lumayan banyak, termasuk di tempat kami di Metro pada tahun 2018 di Metro Utara itu ada orang yang orang tuanya kebingungan karena anaknya lahir persis seperti gambar di sini. Perkembangan anaknya lahir ketika umur 3 tahun justru tumbuh alat kelaminnya itu seolah-olah ada 2. Jadi ada vagina, ada klitorisnya membesar seperti penis. Dulu penelitian saya di Surabaya juga sama, ada kasus CAH ini. Oleh karena itu kompleks sekali sebenarnya ketika membahas CAH seperti ini. Belum lagi kalau kemudian dibahas dari diskriminasi sosial, dia justru lebih parah daripada penyakit yang lain. Karena kalau kompleks sosial orang CAH atau khunsa yang sebenarnya ini banyak sekali, di antara bukan hanya sosial tapi kadang diskriminasi keluarga, diskriminasi lingkungan. Bahkan di Semarang itu nyata ada orang tua atau bapaknya yang tidak terima anaknya lahir seperti itu, bahkan anaknya mau dibunuh. Nah, ini kan tragis sekali. Sehingga ini problem sosial bagi CAH ini atau khunsa ini sungguh kasihan sekali, karena dia itu juga bingung terhadap dirinya sendiri. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Dia perempuan tapi kok perkembangannya adalah kepada laki-laki. Nah, ini terkait dengan diskriminasi sosial, ini dibahas di yang lain saja. Nah, berikutnya ada juga selain CAH congenital adrenal hyperplasia, ada AIS, androgen insensitivity syndrome. Apa itu androgen insensitivity syndrome? Ini merupakan salah satu kondisi gangguan perkembangan seksual. Ini ada perkembangan seksual eksternalnya ini mengalami gangguan, di mana terjadi perkembangan fenotip genitalia eksterna, yaitu eksternalnya atau luarnya secara fisik dia itu perempuan, tetapi dia memiliki genotip karyotyping 46XY, tapi dia adalah memiliki kromosom laki-laki, jadi 46XY. Maka ini macamnya ada 2, ada AIS, ada PAIS, ada CAIS, ada PAIS, ada parsial, ada CAIS. Kalau parsial nanti tergantung kepekaan androgennya, reseptor androgen seberapa berfungsinya. Nah, yang kedua yang kemudian menarik yang saya ceritakan lebih lanjut adalah yang complete androgen insensitivity syndrome ini. Nah, pada CAIS, pada complete androgen insensitivity syndrome ini, nah reseptor androgen ini tidak berfungsi secara keseluruhan, sehingga penderita kelainan ini secara fenotip dan psikologis itu dia perempuan dengan pertumbuhan payudara normal, genitalia eksterna yang terlihat normal. Jadi secara fisik dia benar-benar perempuan, tetapi secara kromosom dan organ dalam dia ya laki-laki sebenarnya. Nah, ini juga ada kasus nyata ketika saya melakukan penelitian dulu di Surabaya. Dulu ada satu keluarga terdiri dari 3 bersaudara, ya, bersaudara ini perempuan semua, ya, perempuan semua. Bahkan pada saat itu
ketika saya penelitian waktu itu ada dua yang sudah menikah dan satunya sedang menjadi mahasiswa pada saat itu. Nah, kenapa kok dikatakan sebagai perempuan, satu keluarga 3 anak perempuan ini? Karena begitu lahir, dia memiliki ciri fisik perempuan dan juga lubang vagina. Oh, maka berarti ini perempuan, kan gitu. Perkembangan fisiknya ketika kecil dan juga remaja, ya dia juga perempuan. Bahkan menurut penelitian, orang yang CAH ini orangnya cantik-cantik. Gitu. Jadi orangnya ya cantik, memiliki payudara sempurna, dan juga dia seperti perempuan betul. Nah, kemudian pada perkembangannya 3 bersaudara ini yang 2 sudah menikah dan 1 masih menjadi mahasiswa, ini menganggap dirinya sebagai perempuan, tetapi ada kejanggalan dalam dirinya. Kenapa? Sebab sampai dia dewasa itu dia belum pernah mengalami menstruasi atau haid. Maka ini ceritanya panjang, tetapi singkat ceritanya bahwa ketiga orang tersebut kakak beradik itu kemudian melakukan general check up, ya, melakukan pemeriksaan. Nah, ketika dilakukan general check up pemeriksaan, ternyata hasilnya itu sangat-sangat mengejutkan. Kenapa? Karena 3 orang bersaudara ini yang sejak kecil menganggap dirinya perempuan, kemudian menganggap diri lingkungan juga perempuan, orang tuanya menganggap diri mereka ya perempuan, tetapi hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata dia memiliki kromosom 46XY dan itu dia sebenarnya adalah seorang laki-laki dan organ dalam juga itu laki-laki. Nah, nanti secara medis itu nanti disampaikan Dr. Seso. Nah, inilah diantara kompleks sekali khunsa di dalam dunia kedokteran. Gitu. Dan inilah yang sebenarnya khunsa hakiki. Oleh karena itu, ini hanya sebagian contoh dan masih ada banyak model atau banyak problematika khunsa yang lain atau macam-macam ragam di dunia kedokteran. Oleh karena itu, problematika khunsa di dalam hukum Islam kalau sudah terjadi seperti itu, ya, terus bagaimana sholat jamaahnya tadi? Kelompok dia mau ikut kelompok perempuan atau laki-laki? Nah, apakah kemudian batas auratnya dia laki-laki atau perempuan, kan gitu? Nah, warisnya juga sama. Apakah kemudian warisnya akan dibagi sebagai seorang laki-laki atau perempuan dan seterusnya? Nah, ini ada di dalam fikih klasik dibahas secara lengkap sebenarnya. Tetapi yang terpenting sebenarnya perlu dipahami bahwa ketika terjadinya khunsa ini, maka yang terpenting adalah untuk segera dipastikan dia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Sehingga tidak ada kebingungan, tidak perlu menunggu dan seterusnya, sampai menunggu ciri-ciri fisik dewasa, justru dia akan menyiksa khunsa itu sendiri, gitu kan. Oleh karena itu penentuan jenis kelamin khunsa ini tentu harus segera dipastikan ditentukan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, next Mas Imu, penentuan jenis kelamin khunsa ini ada 2 dari versi fikih klasik dan juga medis. Pertama, dari fikih klasik, menentukan jenis kelamin khunsa itu dengan metode melihat cara buang air kencing atau dengan melihat berpedoman pada ciri-ciri fisik. Hampir seluruh kitab-kitab klasik, karena memang perkembangan kedokteran pada saat itu belum seperti sekarang dan belum ada konsep gen, belum ada konsep kromosom dan seterusnya, maka pada saat itu menentukan khunsa ketika anak lahir terjadi kebingungan atau disebut kelamin ganda, disorders of sexual development, maka cara menentukannya bagaimana di dalam fikih klasik dengan cara buang air kencing. Kalau buang air kencingnya dia dengan alat kelamin laki-laki, oh berarti dia dihukumi, oh dia sebagai laki-laki. Kalau dia sebagai perempuan, maka dia perempuan. Nah, kalau pertanyaannya begini, menarik menurut Imam Suyuti pertanyaannya begini. Lah kalau keluarnya bareng bagaimana? Nah, ini kan bingung gitu kan. Nah, kalau keluarnya bareng, maka menurut Imam Suyuti dilihat dulu yang paling terakhir keluar siapa? Nah, itu akan ditentukan. Nah, kalau tetap saja belum bisa dipastikan, maka ini menunggu.
menunggu sampai dia remaja bahkan dewasa. Perkembangannya kemana? Nah, ini kalau menurut fikih klasik. Nah, sedangkan di dalam dunia kedokteran atau di dalam medis, ini menentukan jenis kelamin khunsa ini dengan pendekatan empiris. Nah, tentu pertimbangannya adalah di antara susunan kromosom akan dilihat menjadi pertimbangan XX atau XY, kemudian gonad, testis atau ovarium, kemudian morfologi genitalia internal maupun eksternal, kan gitu. Kemudian hormon reproduksi, ya hormonnya testosteron atau estrogen, kemudian penderita. Ya. Nah, oleh karena itu, para bapak ibu sekalian, menentukan jenis kelamin khunsa ini perlu adanya pembaharuan di dalam hukum Islam, ya, di dalam Islam itu sendiri. Tentu menentukan jenis kelamin khunsa ini sudah tidak lagi dengan cara buang air kencing, karena memang keakuratannya, akurasi menentukan jenis kelamin khunsa berpatokan dengan air kencing, ya tentu ini masih dipertanyakan. Oleh karena itu, pembaharuan penentuan jenis kelamin khunsa di dalam hukum Islam harus dengan pendekatan empiris medis, ini menjadi pertimbangan di dalam berijtihad. Nah, sehingga dengan melibatkan pakar medis, maka menentukan jenis kelamin khunsa ini dapat dilakukan dengan cepat dan juga tepat. Sehingga tidak terjadi lagi kebingungan-kebingungan. Maka segera terjawab. Ya, segera terjawab. Oleh karena itu, next Mas Ibnu, pentingnya di dalam pembaharuan hukum Islam, menentukan jenis kelamin khunsa ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau informasi yang perlu dijadikan pertimbangan. Tadi tentu sesuai pendekatan kedokteran ada susunan kromosom, ada gonad, morfologi genitalia eksterna interna, ada hormon reproduksi, ya. Khunsa itu sendiri juga dimintai informasinya dari khunsa di penderita itu sendiri, kemudian informasi dari orang tua dan tentunya tokoh agama. Maka berijtihad jama'i ini menjadi penting. Artinya bahwa informasi dari kedokteran, kemudian informasi ini diolah dan menjadi bahan pertimbangan oleh ahli hukum Islam, tentu dengan berdasarkan maqasid syariah dengan kemaslahatan, maka ini menjadi hal yang baik, hal yang penting untuk segera dilakukan, sehingga tidak lagi terjadi kebingungan tentang khunsa, jenis kelaminnya itu bagaimana, sehingga tadi sampaikan penentuan jenis kelamin menjadi jelas, tepat, dan juga tidak membingungkan. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dilanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Dr. Edi Susilo. Dari materi yang disampaikan, kita bisa mengetahui bagaimana kemudian khunsa dalam diskursus fikih klasik itu ada dibagi menjadi dua, ada muskil dan ghair muskil. Tetapi dalam perkembangan kekinian, dalam dunia medis, khunsa itu macamnya sangat banyak. Bisa digolongkan dalam atau disebutkan dengan istilah disorders of sexual development atau DSD, dan ragamnya sangat banyak. Kemudian perlu mendeteksi dini ya, seorang khunsa itu apakah cenderung pada jenis kelamin laki-laki ataukah perempuan, karena dalam fikih hal itu berkaitan erat dengan bagaimana nanti menentukan cara beribadah gitu ya. Untuk kemudian apa yang disampaikan oleh Dr. Edi Susilo sangat penting bagi kita, karena beliau menampilkan bagaimana pandangan kita harus beranjak dari pandangan fikih klasik menuju fikih kontemporer yang harus menggunakan ijtihad jama'i ya. Bukan hanya melibatkan ulama bukan hanya berdasar pada teks fikih klasik, tetapi kemudian juga harus melibatkan dunia medis. Untuk selanjutnya, agar lebih lengkap pembahasannya, kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Seso. Apakah sudah ya? Sepertinya beliau sudah siap untuk menyampaikan materi. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir pada seminar hari ini, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar.
nanti akan dibacakan setelah semua narasumber menyampaikan materi. Terima kasih. Untuk Dr. Seso Sulijaya Suyono, dipersilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera pada kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Institut Agama Islam Negeri Kediri atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sharing materi mengenai Unsa atau DSD. Saya juga mengucapkan salam kenal juga untuk Bapak Abdul Samsudin serta Mas Edi, Dr. Edi Susilo, teman saya ini di Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas disorder of sex development atau Unsa kalau dalam pandangan Islam. Secara sekilas. Next. Apa yang dimaksud dengan disorder of sex development adalah gangguan perkembangan seks. Secara garis besar kita bisa bagi tiga, secara kromosom, gonad maupun anatomi. Jadi ada tiga itu. Kalau misalnya kita bicara tentang Unsa atau DSD. Gangguannya bisa secara kromosom, bisa secara gonad atau kelenjar kelaminnya, serta anatomi atau morfologi. Insidensinya ini berdasarkan literatur dikatakan 1 setiap 4.000 hingga 5.000 kelainan itu. Tapi sebenarnya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena banyak yang tidak terdeteksi. Malu. Bagaimana? Biasanya saat lahir mungkin alat kelaminnya tidak jelas. Ada juga gangguan perkembangan seksual. Beranjak dewasa, beranjak remaja. Next. Next, Mas. Nah, ini sebelumnya. Ini tadi kan seperti definisinya, bisa dibagi secara kromosom, gonad, maupun anatomikal. Tadi Mas Edi sudah bilang bahwa secara medis memang banyak. Ini ada istilahnya banyak. Kita bisa bagi secara garis besar kromosom. Yang paling kiri gangguan seks kromosom yang akan saya bahas duluan bisa 45X atau kita istilahnya namanya sindrom Turner. Lalu 47XXY Klinefelter. Nah, kalau misalnya secara gonadal atau kelenjar kelamin itu bisa yang nanti ada saya jelaskan juga. Sedangkan untuk morfologi ini yang banyak dilihat tadi Dr. Edi sudah jelaskan size dan PAH. Next. Nah, tidak mendengar sama sekali ya? Kurang dengar ya? Kurang dengar tapi kecil ya, Oke, kecil ya. Saya agak keras sedikit ya. Untuk yang secara kromosom, normalnya laki-laki itu adalah 46 XY atau 46 XY. Nah, kita kelihatan dari sini bahwa yang laki-laki sebelah kirinya adalah 46 XY. Dan kan perempuan normalnya mempunyai kromosom 46 XX. Ini secara normalnya. Secara normalnya begini. Tapi jika ada kelainan, nah ini contohnya, Klinefelter. Dia memiliki 2 buah kromosom X dan 1 kromosom Y. Next. Nah, biasanya gejalanya seperti ini. Tampilannya laki-laki. Karena dia ada kromosom Y. Tapi badannya besar. Maaf, payudaranya agak membesar. Penisnya kecil. Nah, yang kedua, Turner syndrome. Tadi jika perempuan 46 XX. Tapi kalau misalnya pada sindrom Turner, dia hanya ada 1 kromosom X. Hanya ada 1 kromosom X. Nah, bisa kedengeran ya, tidak ada suaranya. Oke. Iya, masuk dokter. Oke.
Nah, ini kan, tunggu. Oke. Normalnya kromosom laki-laki adalah XY, sedangkan perempuan XX. Kenapa? Karena sel telur itu kromosomnya X. Ya, laki-laki yang akan menentukan akan menjadi laki-laki atau perempuan. Jika sel sperma mengandung kromosom Y, jadinya XY, laki-laki. Sedangkan jika sel sperma mengandung kromosom X, jadinya perempuan, XX. Di sini, pada kromosom Y, ada yang namanya gen SRY. Ini yang akan menentukan perkembangan dari testis. Karena saat usia kehamilan 6-7 minggu, istilahnya masih gonad atau kelenjar kelamin masih belum jelas. Masih belum jelas apakah laki-laki atau perempuan. Karena adanya gen SRY, SRY ini akan berkembang jadi testis. Itu setelah kehamilan 6-7 minggu. Nah, selanjutnya testis akan menghasilkan akan menghasilkan hormon testosteron dan AMH. Ini akan menentukan selanjutnya akan menjadi laki-laki. Sedangkan jika tidak ada gen SRY, kelenjar kelamin yang undifferentiated gonads akan berkembang jadi ovarium. Sehingga nantinya akan berkembang menjadi organ kelamin perempuan. Nah, biasanya testis dan ovarium ini sudah, dan ibaratnya kelamin sudah mulai tampak, sudah terbentuk secara sempurna saat usia 12 minggu. Yang krusial adalah saat 6 minggu hingga 12 minggu di dalam kandungan. Adanya gangguan akan menentukan nantinya terjadinya kunsa ini. Selanjutnya, next. Nah, masalahnya, idealnya tadi, yang gen SRY adanya di kromosom Y. Tapi pada individu tertentu, gen ini hilang. Sehingga mungkin saja dia kromosomnya XY, harusnya dia jadi laki-laki, tapi karena tidak ada gen ini, dia jadinya perempuan. Atau dia kromosomnya XX, secara kromosomal dia perempuan. Tapi karena adanya gen ini, yang gambar paling kiri, adanya gen SRY, sehingga nanti muncul testis. Dia secara kromosom XX, tapi penampilan laki-laki. Ya, idealnya gen SRY ini hanya ada di kromosom Y, dan dia akan menentukan pembentukan testis. Tapi pada gangguan tertentu, gangguan genetik, gangguan kromosom, bisa tertukar juga. Nah, ini akan menentukan juga, akan susah nanti ditentukan karena ketidakcocokan kromosomnya laki-laki, tapi ternyata penampilannya perempuan. Atau kromosomnya perempuan, penampilannya laki-laki. Next, selanjutnya. Ya, next selanjutnya. Oke, next. Nah, ini diferensiasi seks atau pembedaan seks dipengaruhi adanya gen SRY yang akan membentuk testis atau kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini akan menghasilkan produksi hormon dua tadi, AMH dan testosteron. AMH kita istilahnya anti-Mullerian hormon. Dia akan menghambat perkembangan ductus Muller atau yang bakal menjadi organ reproduksi wanita. Sedangkan testosteron ini akan berkembang mempengaruhi perkembangan ductus Wolff. Selanjutnya, sehingga organ reproduksi prianya lebih berkembang. Nah, hormon AMH dan testosteron ini dihasilkan oleh testis. Jika ada gen SRY yang tadi ini, testis terbentuk dan hormon ini juga tercipta. Sehingga nanti munculnya akan laki-laki. Meskipun secara kromosom X maupun XY.
Dan idealnya proses ini akan selesai saat usia kehamilan 12 minggu. Next. Oke, ini secara garis besar bahwa 6 minggu atau 7 minggu usia kehamilan masih belum jelas karena kelenjar kelamin ini ibaratnya hermafrodit ya. Nanti dia akan menentukan jadi laki-laki atau perempuan. Adanya gen SRY akan menentukan perkembangan testis. Testis ini yang akan menentukan produksi testosteron dan hormon anti-Mullerian, sehingga dia akan berkembang jadi laki-laki. Jika tidak ada gen SRY, sehingga testis tidak terbentuk, dan akhirnya berkembang menjadi organ wanita. Next. Nah, ini usia 10 minggu sudah mulai membentuk jadi seperti laki-laki dan yang sebelah kanan perempuan. Walaupun masih sulit dijelaskan, masih sulit dibedakan. Usia 12 minggu di dalam kandungan sudah jelas laki-laki dan perempuan. Ini ideal. Next. Nah, ini yang gambaran genitalia ambiguus. Jika tidak berjalan sempurna, akan terjadi seperti ini. Genitalia ambiguus. Kita tidak jelas secara laki-laki atau perempuan. Dikatakan laki-laki, tapi ada lubang vagina. Dikatakan perempuan, tapi penisnya seperti ada klitorisnya mirip penis. Next. Nah, ini kalau secara medis bahwa morfologi atau gambaran kelamin itu bervariasi dari normal perempuan sebelah kiri sampai normal yang laki-laki sebelah kanan. Yang ada di tengah ini yang kita bilang hermafrodit atau genitalia ambiguus. Sehingga kita sulit membedakan ikut laki-laki atau ikut perempuan. Ini kenapa? Karena ada gangguan tadi hormon selama di dalam kandungan. Yang menentukan kan hormon testosteron. Testosteron ini bisa memang karena produksinya yang kurang atau disorder of androgen synthesis, atau juga karena kerjanya yang kurang tepat. Jadi reseptornya tidak bisa menerima. Sehingga androgen testosteron tidak bisa tidak ada testosteronnya banyak tapi tidak bisa bekerja dengan maksimal. Atau pada perempuan 46XX ternyata dia androgen atau testosteronnya berlebihan, sehingga namanya CAH. Kalau yang 46XY, XY harusnya kan laki-laki. Tapi jika testosteronnya sudah normal, tapi tidak bisa bekerja, akhirnya yang gambaran tadi, AIS, Androgen Insensitivity Syndrome. Next. Nah, kenapa bisa terjadi genitalia ambiguus? Jawabannya karena ada gangguan hormon androgen. Bisa karena gangguan produksi hormon androgen. Kalau pada perempuan yang tersering 46XX, tapi testosteron atau androgennya berlebihan sehingga timbul CAH atau congenital androgen hyperplasia. Nah, tapi kalau pada DSD yang tersering pada laki-laki atau 46XY adalah hormon androgennya normal, tapi ada gangguan respon tubuh terhadap androgen, sehingga androgen atau testosteron tidak bekerja dengan optimal, yang kita sebut dengan androgen insensitivity syndrome. Bisa CAIS, complete, PAIS, parsial, atau mild, MAIS. MAIS itu mild androgen insensitivity syndrome. Nah, next. Nah, ini gambaran CAH. Yang tadi ada Dr. Edi sudah jelaskan CAH karena adanya tumor sebenarnya di kelenjar anak ginjal. Kelenjar anak ginjal. Sehingga androgen testosteron berlebihan.
klitoris membesar. Ini saat lahir seperti ini. Susah dibedakan laki-laki atau perempuan. Jika dia terus berkembang tidak diobati, next. Nah, saat usia 6 tahun dia dibesarkan sebagai perempuan. Tapi karena adanya androgen atau testosteron, mulai tumbuh bulu-bulu di sekitar kelamin. Dan klitorisnya makin lama makin membesar, mirip penis. Ini gambaran CAH atau congenital adrenal hyperplasia saat usia 6 tahun. Next. Nah, ini gambaran CAIS atau complete androgen insensitivity syndrome. Tadi yang gambaran Dr. Edi, gambarannya pure perempuan, tapi secara kromosom dia 46 XY. Ini kenapa? Ya karena testosteronnya normal, tapi tidak bisa bekerja maksimal. Karena komplit tidak bisa dipakai oleh tubuh testosteronnya. Sehingga yang malah berkembang adalah organ perempuan. Next, ini komplit. Kalau yang mais, ini lebih sering lagi. Yang mild, yang gangguannya ringan. Biasanya kita katakan hipospadia. Lubang saluran kemihnya harusnya ada di ujung, tapi malah dia di sepanjang ini, garis ini. Bisa dekatnya buah pelir, lalu di batang penis, atau dekat-dekat ujung. Nah, ini akan menentukan nanti pipisnya bagaimana. Saat buang air kecil, buang air seni bagaimana. Kalau dia mendekati anus atau mendekati daerah buah pelir, pasti dia akan pipisnya jongkok. Tapi makin ke atas, makin dekat pangkal penis, ujung penis, dia bisa makin lama ya pipisnya seperti laki-laki normal. Next. Komplikasinya apa? Kenapa penting kita bahas tentang PUNSA atau DSD, Disorder of Sex Development? Karena banyak komplikasinya. Pertama, akan mengarah kalau tidak diobati namanya tumor atau kanker. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak lazim, tidak wajar. Sesuatu yang tidak wajar kalau berkembang dibiarkan terus akan jadi tumor. Lalu yang kedua, gangguan kesuburan, infertilitas. Selanjutnya, gangguan fungsi hormonal dan seksual. Gangguan fungsi berkemih, dan yang paling penting, gangguan psikososial. Secara psikis dijauhi, oleh sosial dianggap tidak wajar. Dan next. Nah, penata laksanaannya bagaimana? Yang paling penting adalah gender assignment, penentuan gender, penentuan seks, jenis kelamin. Selanjutnya, operasi untuk membenarkan yang tidak benar. Diusahakan mendekati normal. Lalu, bisa juga terapi sulih hormon atau penambahan hormon. Karena biasanya hormonnya juga sudah mulai menurun. Hormonnya tidak normal. Lalu juga yang terpenting adalah psikoterapi. Psikoterapi karena pasti ada tekanan psikis, tekanan sosial, dan idealnya tempat ini dilakukan ideal sedini mungkin agar perkembangannya juga berlangsung baik. Next, penentuan gender, penentuan jenis kelamin, ini pandangannya kita pakai 6 poin ini. Yang pertama secara karyotyping atau genotip. Apakah 46XY atau 46XY, 46XX atau 46XY. Tapi itu tidak cukup juga. Karena tadi, meskipun dia 46XY, ternyata tampilan bisa juga jadi perempuan. Begitu pula 46XX, ternyata tampilannya laki-laki. Selanjutnya, bisa ditentukan juga dengan adanya gonad atau kelenjar kelamin yang dominan. Apakah testis atau ovarium, serta penampilan kelamin luarnya. Ini bisa jadi bahan pertimbangan. Selanjutnya, hormon yang lebih dominan, apakah estrogen atau estrogen. Terus penting juga
dari individu yang bersangkutan. Dia lebih nyaman feel male or feel female. Apakah dia nyaman sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Karena biasanya itu ditentukan juga oleh hormonalnya. Nah, selanjutnya juga orang tua memegang peranan penting. Dan yang terakhir juga penting adalah sosiokultural atau berdasarkan ahli agama masyarakat. Next. Nah, gender identity versus gender role. Apa sih yang mempengaruhi faktor gender, identitas gender? Pertama, faktor biologis. Gen, paparan hormon seks. Selanjutnya yang penting juga adalah faktor lingkungan. Pola asuh orang tua, pengaruh teman, sekolah, dan juga sosio budaya. Next. Nah, ini cara keseluruhan bahwa punsa atau disorder of sex development cukup sering ditemukan. Bisa kromosomal, gangguan karena kromosom, gonad atau kelenjar kelamin maupun secara morfologi atau anatomikal. DSD yang tersering pada 46XX adalah congenital adrenal hyperplasia. Harusnya secara kromosom dia perempuan, tapi karena adanya hormon testosteron atau androgen yang berlebihan, dia muncul seperti laki-laki. Sedangkan pada 46XY, harusnya secara kromosom dia laki-laki, tapi kan ada insensitivitas atau kerja hormon androgen atau testosteron kurang optimal, sehingga muncul penampilan yang tidak seperti layaknya laki-laki pada umumnya. Dan yang terakhir, penata laksanaan DSD perlu sedini mungkin. Meliputi sex assignment, ditentukan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, selanjutnya operasi, terapi hormon, serta yang penting juga psikoterapi. Next. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika masih kurang sempurna dan jika ada banyak yang tidak jelas suara saya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih, Dr. Seso. Terima kasih atas pemaparan yang sangat bisa sangat menambah wawasan kita mengenai Hunsa itu yang dalam dunia medis disebutkan dengan istilah DSD, gitu ya. Berdasarkan pemaparan Dr. Seso, kita bisa mengetahui bagaimana kemudian Hunsa itu atau DSD itu terjadi atau asal usulnya sudah dari kandungan ya. Kemudian beliau merekomendasikan agar ada pendeteksian dini sebagaimana tadi juga disampaikan Dr. Edi terhadap seseorang yang kemudian diduga mengalami DSD ini agar tidak terjadi gangguan-gangguan yang nantinya mengganggu baik dari segi psikososial termasuk juga kalau dari perspektifnya Dr. Edi dari dari perspektif fikihnya ya. Nanti akan bingung ya apakah kemudian akan mengikuti tata cara aturan beribadah seperti laki-laki atau perempuan. Untuk selanjutnya kita akan masuk dalam sesi diskusi. Silahkan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya bisa dituliskan di kolom komentar atau yang ingin langsung bertanya kepada para narasumber pada hari ini bisa langsung mic-nya di unmute. Sudah ada satu pertanyaan ya, akan saya bacakan dari Zulfikar, dari Bapak Zulfikar ya, A. Makam, izin bertanya, apakah dari sudut pandang fikih, Hunsa itu bisa dioperasi untuk kebaikan si Hunsa sendiri? Dan bagaimana kaitannya dengan qadha dan qadar dalam hal ini? Saya rasa wah ini pertanyaan yang cukup menarik. Pertanyaannya baik dari segi fikih, kemudian ketika dioperasi berarti itu nanti dari segi medis, kemudian kaitannya dengan qadha qadar, bagaimana kemudian Al-Quran memandang perubahan ya, apakah Hunsa itu nanti kodrati atau bukan? Ada kemudian pemahaman bahwa kita tidak boleh merubah ciptaan Allah gitu ya. Nah,
untuk selanjutnya saya persilahkan kepada masing-masing narasumber untuk menanggapi pertanyaan ini ya. Yang pertama dari Dr. Edi ya, Dr. Edi, kemudian Dr. Seso, dan yang terakhir Qodok dan Qadar itu nanti wilayahnya Pak Yai Abu Syamsuddin nanti ya. Oke, saya persilakan Dr. Edi ya, maaf. Dr. Edi. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saya jadi teringat belajar kedokteran dulu dengan Dr. Seso. Jadi penyampaian tentang kedokteran tadi begitu mengingatkan saya dulu belajar di Fakultas Kedokteran dan juga belajar dengan Dr. Seso. Baik, pertanyaan bagus sekali. Apakah kemudian khunsa itu bisa dioperasi dan apakah terkait dengan Qodok dan Qadar merubah itu kemudian menyalahi takdir? Nah, nanti kalau takdir itu lebih lengkapnya sama Pak Kiai Samsudin ya, yang nanti itu wilayahnya beliau. Tetapi begini, memang tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam dunia kedokteran itu macamnya dan ragamnya sangat banyak sekali. Dan tidak bisa kemudian penentuan jenis kelamin ditentukan dengan satu rumus dibuat untuk seluruh model khunsa atau ragamnya khunsa itu juga tidak bisa. Oleh karena itu setiap kasus tentu ada penanganan tersendiri atau kasuistiknya, sehingga dalam ragam tertentu itu memang bisa dilakukan operasi, ditentukan sejak dini jenis kelamin khunsa, ada juga yang memang tidak bisa. Ya, nanti mungkin lebih lengkapnya juga sama Dr. Seso. Di antaranya di CAH, congenital adrenal hyperplasia. Di CAH ini ketika sejak dini sebenarnya, ketika sejak dini diketahui bahwa dia adalah CAH, congenital adrenal hyperplasia, meskipun ada penampakan vagina dan klitorisnya biasanya kalau masih kecil muncul kecil begitu, maka ketika diketahui sejak dini ini bisa diterapi tadi betul dengan hormon, dengan minum hormon, obat hormon yang dulu juga waktu saya penelitian ini dilakukan terapi hormonal itu. Kemudian ketika klitorisnya sudah terlanjur memanjang, ya sudah terlanjur memanjang, maka tentu ini bisa dilakukan tindakan operasi. Dan menurut saya ini bukan kemudian merubah takdir, tetapi karena memang secara kromosom organ dalam dia adalah seorang perempuan, tetapi kalau tidak ditangani sejak dini, maka perkembangan eksternalnya bisa kepada laki-laki. Maka ketika ditangani sejak dini, ini bisa di-stop, bisa ditangani sejak dini, maka perkembangan internal dan eksternal menjadi sama, dia menjadi perempuan. Tentu terapi hormon, maka orang yang CAH, sepemahaman saya, dia seumur hidup harus minum obat hormon untuk menekan testosteronnya itu supaya tidak berlebihan kan gitu. Nah, maka kemudian ketika sudah terapi hormon, maka secara eksternal nanti bisa diperbaiki sesuai dengan alat kelaminnya dan juga reproduksi dalam akan sama kan gitu. Sehingga menurut saya ini tidak bisa kemudian dikatakan sebagai merubah ciptaan Allah, tetapi justru ini memperjelas bahwa dia adalah seorang perempuan dan tentu nanti akan dipastikan dia secara eksternal jadi perempuan. Karena ketika CAH, ketika tidak ada terapi hormon, maka payudara nggak tumbuh dan head tidak ada head, tidak pernah head. Tetapi ketika terapi hormon, maka payudara ini bisa muncul, kemudian headnya juga bisa berjalan seperti biasa. Ini ketika di CAH, di CAH. Tetapi ketika di di CHAIS, ini memang complete androgen insensitivity syndrome ini
rasanya agak susah. Nah, nanti lebih lengkapnya disampaikan Dokter Seso lah, karena ini ranahnya beliau. Tetapi dalam pertanyaan ini yang terpenting adalah dalam kondisi tertentu memang harus ditentukan sejak dini, diperjelas alat jenis kelaminnya sehingga tidak menjadi kebingungan. Dan yang terpenting lagi begini, ada perbedaan di dalam dunia kedokteran dan juga undang-undang, baik undang-undang hukum Islam maupun undang-undang pidana perdata. Di undang-undang pidana perdata ataupun di undang-undang hukum Islam, alat kelamin itu disebut juga jenis kelamin. Maka sebenarnya alat kelamin dan jenis kelamin itu pemahaman saya ada hal yang berbeda. Bentuk fisik, misalnya ada penis, ada vagina, itu adalah alat kelamin. Nah, sedangkan jenis kelamin itu mengacunya adalah kromosom itu tadi, gen itu tadi. Sehingga sekali lagi untuk menentukan jenis kelamin ini dilakukan sejak dini, dan ini bukan merupakan mengubah takdir. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya dari Dokter Seso. Mungkin ada tambahan. Pertanyaannya gimana? Diulang lagi. Pertanyaannya bisa diulang lagi. Oh, oke. Untuk anak yang, dari sudut pandang fikih tadi sudah disampaikan oleh Dr. Edi, tapi kemudian khunsa itu bisa dioperasi untuk kebaikan khunsa sendiri, dan bagaimana kaitannya dengan qada dan qadar. Mungkin ya. persoalan operasi untuk bisa. dari segi medis itu ya. Ya, bisa dioperasi sejak dini. Jadi yang paling penting ditentukan dulu jenis kelaminnya, ikut laki-laki atau perempuan. Biasanya setelah ditentukan, kita akan ramah terapi hormon dan operasi. Selain terapi, misalnya operasi sudah dioperasi, misalnya tadi CH yang paling gampang. CH biasa dikasih obat hormon, menekan hormon testosteron, dan itu diberikan seumur hidup. Betul kata Dr. Edi, diberikan seumur hidup. Karena apa? Karena ya androgen atau testosteronnya terus-menerus diproduksi dalam jumlah berlebihan, dan itu akan mengganggu. Dan biasanya karena itu biasanya dikaitkan dengan tumor, apakah perlu yang namanya kelenjar anak ginjalnya dioperasi supaya produksi hormonnya juga menurun. Itu biasanya pertimbangannya itu. Kalau misalnya takut dengan operasi, ya biasanya minum obat secara rutin. Jika yang sudah tidak betul, misalnya tadi klitorisnya sudah besar, ya bagaimana? Kalau AIS atau ya kalau yang komplit, menurut saya komplit androgen insensitivity syndrome yang tampilan sudah seperti perempuan pada umumnya, bagi saya itu tidak bisa dioperasi ya, operasi agak sulit. Tapi mungkin yang tadi yang ringan seperti hanya hipospadia itu bisa kok dioperasi. Itu dan akan lebih baik ke depannya untuk perkembangan secara keseluruhan. Mungkin jelas ya. Ada lagi sebenarnya dokter, apa nanti Pak Abu yang terakhir begitu ya? Ya. Ini ada yang kemudian terkait dari Ibu Siti Nurjana, bahwa anak yang terlahir dalam kondisi khunsa pasti mengalami gangguan psikologi yang tidak kecil. Secara faktual banyak terjadi pada masyarakat ekonomi rendah, padahal biaya sangat banyak. Mungkin biaya untuk operasi ya dok ya. Bagaimana upaya kedokteran dan pemerintah mengakomodir fakta tersebut? Mungkin dari ya dokter Seso. Ya, mungkin gini ya, BPJS ada kok. BPJS bisa. Ya. BPJS bisa mengkoordinir atau mengakomodir. Meskipun memang beberapa yang namanya obat hormon itu mahal. Dan itu kan berkesinambungan. Kalau misalnya untuk operasi, mudah-mudahan ditanggung oleh BPJS. Cuma untuk obat hormon, memang karena mahal juga BPJS belum menanggung, pemerintah belum menanggung. Berarti kalau hormon itu apakah harus diminum sampai besar gitu dok? Kata tadi dok. Dan harus benar. Dan harus kesinambungan. Kita periksa
kadarnya bagaimana, karena kalau berlebihan juga tidak baik. Ada kadaran yang pasnya. Harus pas, kalau berlebihan juga tidak baik. Jadi harus tetap dalam pengawasan dokter. Karena hormon itu kan akan ngaruh nanti kesehatan secara keseluruhan. Jantung bagaimana, terus biasanya kalau ada terapi hormon, darahnya lebih kental, itu kan akan, ya terus livernya bagaimana, karena kan di metabolisme di liver. Nah, itu harus dalam pengawasan dokter. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari akun ID mengenai orientasi biseksual, Dok. Orientasi biseksual apa juga dapat untuk mempertimbangkan pemilihan kelamin CAH atau khunsa tersebut? Untuk orientasi seksual ini sebenarnya ditentukan oleh apa? Jadi katakan paparan hormon sejak dalam kandungan. Paparan hormon sejak dalam kandungan. Dikatakan 90% yang ada congenital adrenal hyperplasia, tadi yang CAH itu yang tersering pada 46XX. Ternyata orientasinya dia tetap hetero, dia tetap suka laki-laki. Dia tetap suka laki-laki untuk CAH. Cuma kalau yang androgen insensitivity syndrome, yang CHIS, yang tadi miripnya apa yang penampilannya pure murni perempuan, karena dia kecil dalam kandungan, dia sudah tidak terpapar hormon testosteron. Biasanya dia, karena dia tampilan juga perempuan ya, dia akan sukanya laki-laki. Tadi kasus yang menarik oleh Dr. Edi mengenai 3 bersaudara, semuanya komplit androgen insensitivity syndrome atau CHIS. Itu saya juga dengar, dikatakan memang 2 itu menikah dengan laki-laki. Berarti kan dia tampilannya perempuan, walaupun dia secara gen, secara kromosom laki-laki. Tapi karena dia paparan dari di dalam kandungan, sudah tidak ada testosteron sama sekali. Itu jadi saya juga bingung ya, dikatakan tuh bisex atau dia suka jenis kelamin yang berbeda. Karena dia tampilannya kan perempuan, dia suka laki-laki. Meskipun secara kromosom dia laki-laki. Ya, karena memang paparan. Jadi orientasi seksual itu ditentukan oleh paparan otak sebenarnya terhadap hormon. Kalau laki-laki paparan terhadap hormon testosteron. Itu yang mungkin ya. Oke. Kemudian ada lagi, mungkin ini nanti bisa dijawab semua narasumber ya. Bagaimana dari Ibu Yeni Samri Yuliati, bagaimana seharusnya sikap keluarga terhadap anak yang khunsa? Dari Dr. Seso atau dari Dr. Edi? Nanti ya. Pak Abu akan menutup. Siapa yang dulu dia? Silakan Pak Dr. Edi. Ya baik. Menyambung tadi yang disampaikan Dr. Seso betul. Jadi sebenarnya ketika CAH misalnya atau khunsa dideteksi sejak awal, sebenarnya nggak terlalu mahal ketika saya dulu mendampingi penelitian dari Dr. Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo itu, dan bisa ditanggung BPJS. Bisa ditanggung BPJS. Oleh karena itu, bagaimana kemudian ketika keluarga mengetahui anaknya terlahir dalam keadaan khunsa misalnya, yang pertama tentu ini harus betul-betul sadar, jangan kemudian panik, ya, jangan panik, karena memang orang sakit khunsa itu sama dengan orang yang sakit misalnya maaf ya buta ataupun sakit misalnya dia tidak bisa mendengar. Hanya saja kebetulan kalau khunsa itu sakitnya adalah sakit terkait dengan reproduksi gitu saja. Sehingga perlu dipahami betul oleh keluarga, harus kemudian berani jujur terhadap keluarganya, harus berani terbuka kepada keluarganya, dan mau kemudian konsultasi kepada dokter yang membidangi. Nah ini yang terpenting juga. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kalau kemudian hanya ditangani bidan, ini secara keilmuan kadang-kadang kurang menguasai di bidang TSD ini, sehingga kadang-kadang penentuannya juga kurang penanganannya kurang baik. Sehingga
tentunya sebagai keluarga ini harus peran aktif keluarga untuk kemudian konsultasi kepada dokter yang membidangi terkait dengan DSD ini, Disorders of Sexual Development. Nah, kemudian terkait dengan orientasi seksual tadi betul disampaikan Dr. Seso bahwa ketika CAH memang orientasi seksual karena memang secara gen kromosomnya dia adalah perempuan dan ini juga kepada orientasi seksualnya dia kepada seorang laki-laki yang gitu. Dan kalau kemudian CAH memang tadi betul karena memang dia terlahir sudah menjadi perempuan dan lahirnya secara zahir sampai dewasa perempuan dan memang ini tidak bisa dioperasi dan memang ya sudah begitu gitu, artinya sudah sakitnya demikian, maka tentu kaidahnya yang menggunakan nahnu nahkum bidzahir kan gitu. Jadi yang kemudian digunakan adalah dihukumi dari apa yang nampak itu tadi. Karena memang mau dioperasi ataupun mau diapa sudah, kalau yang CHICE complete androgen sensitivity syndrome sudah memang benar-benar tidak bisa. Nah, oleh karena itu ini tetap terus menjadi kajian yang menarik di dalam Islam, baik dunia tafsir maupun hukum Islam, dan ini tentu menjadi perhatian kita semua dan mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut di diskusi-diskusi lain. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada tambahan dari Dr. Seso. Oke, ya. Bagaimana kemudian menghadapi misalkan dalam suatu keluarga ada anak yang kemudian terlahir khunsa. Oke, ya. Yang paling penting memang support system ya. Sistem support dari pertama yang paling penting keluarga. Ya, punya peran penting untuk mensupport, mendukung apapun kondisinya. Karena bagaimanapun anak yang terlahir dengan khunsa atau DSD ini tidak ingin aib. Saya punya kasus ada anak laki-laki, dia kembar, anak laki-laki kembar. Saudaranya, ya kembarannya ini normal, tapi dia maaf kelaminnya juga tidak jelas. Berarti kan apakah yang salah? Apakah dalam kandungan yang satu hormon testosteronnya normal, yang satu tidak? Sedangkan dia tidak minta begitu. Berarti yang paling penting adalah dukungan dari keluarga. Terus mungkin yang akan jadi kajian juga, kita di Indonesia agak kalah dengan di luar negeri. Kalah dalam hal support system secara sosial, komunitas. Komunitas itu penting. Komunitas yang mempunyai masalah yang sama, punya masalah DSD yang sama, atau misalnya CHICE, komunitas CHICE, komunitas androgen insensitivity syndrome. Mereka akan saling mendukung satu sama lain. Saya melihat ada di YouTube channel itu di Amerika ada yang namanya Living with XXY untuk sindrom klinikal. Sedangkan itu kasusnya banyak. Saya selama praktek yang 2 tahun ini aja sudah ada 5 atau 6 pasien. Dari 1000 pasien, 5-6 pasien itu cukup banyak. Menurut literatur katanya 1:500. 1000 pasien sudah ada 5, berarti kan kemungkinannya lebih. Kalau di luar negeri mereka ada. Setelah deteksi dari awal, terus ada komunitas Living with XXY. Mereka dari kecil sudah tahu informasi tentang adanya DSD. Lalu orang tuanya dapat support system dari komunitas keluarga dengan DSD. Nah, itu akan lebih baik bagaimana melewati remaja, puber dengan kelainan-kelainan ini. Kita di Indonesia masih minim informasi, lalu juga kita kurang merangkul satu sama lain. Kan itu sedangkan itu sesuatu yang harusnya komprehensif, penata laksanaan dari segi medis, sosial psikolog, serta dari segi akal. Itu yang mungkin harus jadi bahan kajian kita juga, diskusi kedepannya harus ada komunitas yang mendukung mereka yang memang ada kelainan ini, serta keluarga. Maka kita bisa dapat pasien yang lebih dari pasien dari dini, dari kecil, biar kita bisa ikuti terus. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih dari Dr. Seso. Untuk selanjutnya
Pak Yai Abu Syamsuddin mungkin bisa memberikan tambahan bagaimana kemudian perspektif agama memandang problematika khunsa ini ketika dalam fikih perlu identifikasi apakah khunsa ini lebih cenderung ke jenis kelamin laki-laki atau perempuan, itu penting karena tadi terkait dengan tata aturan beribadah. Dan kemudian nanti apakah hal itu akan bertentangan dengan salah satu prinsip dalam Islam, ada larangan mengubah ciptaan Allah, gitu ya, qada dan qadar. Apakah hal itu termasuk qadrati yang kemudian tidak bisa dirubah? Bagaimana menurut Bapak Abu Syamsuddin? Terima kasih. Saya sebetulnya pelengkap saja, tidak seperti yang disebutkan teman-teman karena mungkin saking akrabnya sehingga menyebut saya kiai atau ini pelengkap. Tapi yang terpenting perlu digarisbawahi, Al-Quran ini adalah kalam Allah. Ini perlu digarisbawahi bahwa Allah itu melihat fenomena, melihat realitas. Karena semua pada wilayah kekuasaan Allah, maka pasti dalam lingkup rahmat. Anna rahmatahu ammat wa wasi'at kulla syai'. Itu pertama, bahwa melihat khunsa itu juga hamba Allah. Yang nanti ketika ibadah pasti diterima. Ini perspektif Quran. Tidak serigid perspektif fikih yang sholatnya harus ikut perempuan, ikut laki-laki. Enggak. Quran itu pasti rahmatahu ammat wa wasi'at kulla syai'. Nah, yang menjadi problem justru perspektif manusia melihat khunsa itu. Gitu. Jadi khunsa itu nanti kalau masuk dimensi sosial, dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi ibadah, dimensi dimensi hukum dan sebagainya. Mana hak khunsa yang terampas, itu yang nanti harus diupayakan bisa sempurna terpenuhi. Umpamanya secara politik barangkali tidak ada ketentuan yang pelik, menjadi presiden harus begini dan sebagainya, umpamanya gitu. Lah umpamanya yang terberat umpamanya di bidang ibadah, bahwa saksi khunsa ini laki-laki atau perempuan, ini menjadi masalah. Terus kemudian ketika jamaah dia ikut laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Nah, yang menjadi problem di dimensi-dimensi itu yang mungkin dalam kajian fikih memang perlu diselesaikan. Tapi kalau dalam kajian perspektif Quran itu sebetulnya tidak menjadi masalah yang jenial, tidak menjadi masalah yang krusial, tidak menjadi masalah yang menghebohkan, tidak. Allah menyikapinya sederhana, bahwa semuanya adalah diciptakan atas rahmatnya Allah. Nah, bagaimana perspektif Al-Quran menyikapi pandangan fikih yang pasti sangat beragam, pasti tidak mungkin fikih punya keseragaman pandangan karena masing-masing konstruksi argumentasi yang dibangun oleh masing-masing ulama madhab itu punya basic argumentasi yang berbeda-beda, sehingga pasti nanti pada wilayah halal, haram atau mungkin mubah dan sebagainya. Terkait dengan takdir umpamanya, ada takdir mubrom, mu'allaq dan sebagainya. Apakah khunsa ini takdir mubrom atau mu'allaq dan sebagainya, itu masih menjadi perdebatan. Nah, Al-Quran mempunyai satu konsepsi yang sebetulnya sangat mudah tentang bagaimana menyikapi khunsa. Jadi Allah itu menghendaki sesuatu yang mudah sekali tentang khunsa ini. Nah, kemudian yang menjadi pelik adalah perspektif kita melihat khunsa, itu yang menjadi pelik. Kemudian kita menghakimi khunsa menurut perspektif kita tentang ibadah mereka kepada Allah. Padahal itu wilayah prerogatif Allah. Ini cara pandang Quran. Saya tidak memasuki dimensi fikih yang bukan wilayah yang saat ini menjadi wilayah saya. Nah, Al-Quran itu melihat semuanya. Innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tentang takdir. Andaikan sesuatu yang dilakukan itu nanti akan menyempurnakan hak dari hamba itu, dari seluruh dimensi yang saya sebutkan, dimensi politik, hukum, budaya, sosial, ekonomi, ibadah, semuanya itu oleh agama senantiasa diapresiasi. Nah, tentang perubahan ciptaan yang tidak diperbolehkan adalah merubah ciptaan Allah yang memang secara permanen
itu sudah ditetapkan dan itu tidak boleh dirubah. Seperti umpamanya yang di statementkan oleh Nabi bahwa seperti mutarojil dan mutakhonis itu yang dilarang. Jadi merubah ciptaan Allah yang itu nanti justru akan merubah status hukumnya dia, yang justru akan merancaukan status perubah itu. Itu yang dilarang di dalam agama. Kalau nanti operasi khunsa itu justru meneguhkan identitas, baik identitas gender umpamanya, melalui identitas kelamin, atau mungkin identitas gender menjadi lebih feminim atau lebih maskulin dan sebagainya. Itu justru diapresiasi oleh Al-Quran. Justru diapresiasi oleh Al-Quran. Sehingga kesempurnaan rahmatnya Allah itu mampu ditangkap secara sempurna. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tentang hukum boleh tidak, semua perspektif fikih itu pasti mempunyai dua komponen pertimbangan, bahwa apa yang dilakukan itu mafsadahnya lebih besar atau maslahahnya yang lebih besar. Jika dominan maslahahnya atau kebaikannya, maka Al-Quran mengapresiasi dan merekomendasikan. Seperti contoh umpamanya tentang hukum khamr. Nah, komposisi khamr yang bi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihim. Terus kemudian setelah itu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ini satu contoh bagaimana kita mengambil sikap hukum untuk apakah boleh dioperasi dan sebagainya. Kalau nanti justru dengan dioperasi itu menjadi sempurna apa yang menjadi kewajiban seorang pengusaha, maka pasti diapresiasi. Ini cara pandang Quran. Wallahu a'lam bishawab. Karena Al-Quran sekali lagi adalah core ide-ide inti, ide-ide yang bersifat global, sehingga tidak ada definisi yang menjustifikasi yang secara definitif itu memberikan arahan yang kemudian harus begini dan sebagainya. Tidak. Mungkin itu tambahan dari saya dan pasti membutuhkan dialog yang tidak sebentar karena memang ini merumuskan hal-hal yang senantiasa menjadi dialog dari sejak zaman Rasulullah, bahkan sebelum Rasulullah. Bahkan ada cerita yang di dalam manaqib Ali ahlu baitin Nabi itu sangat khunsa yang muskil. Jadi sudah nikah khunsanya. Terus kemudian sama suaminya itu dihadiahi dengan budak amat, budak perempuan. Terus kemudian khunsa yang nikah ini oleh suaminya dikumpuli dan hamil. Kemudian budak perempuannya ini juga ikut hamil. Nah, ternyata kasusnya adalah ternyata khunsa ini bisa menghamili dan bisa hamil. Dia menstruasi dan juga mampu ereksi dan sebagainya. Nah, kemudian Sayyidina Ali mengutus 2 utusan untuk menjadi pertimbangannya adalah menghitung tulang rusuk yang sejak tadi sepertinya belum disinggung. Jadi tulang rusuknya berbeda enggak antara kanan dan kiri? Karena dalam sejarah penciptaan awal manusia, bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Itu menjadi satu pertimbangan yang mungkin barangkali agak terlewatkan. Mungkin itu tambahan dari saya yang ya semoga menjadi tambahan. Mungkin itu, mohon maaf kalau banyak kurangnya dan pasti banyak kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sudah terjawab semua pertanyaan yang disampaikan peserta hari ini. Besar harapan ya kita semua setelah mengikuti seminar ini kita bisa lebih memahami seperti apa sih kemudian realitas khunsa yang kemudian tadi berbeda dengan waria dan dalam dunia medis disebut dengan DSD. Kemudian problem apa yang mereka hadapi, serta kemudian bagaimana menyikapi fenomena ini jika hal itu terjadi di sekitar kita. Juga yang tidak kalah pentingnya tadi disampaikan oleh Bapak Abu Syamsuddin dari ranah
kita perlu juga untuk merubah cara pandang kita terhadap individu yang khunsa ini ya. Yang sebelumnya misalkan kita memberikan stigmatisasi negatif, mendiskriminasikan atau menganggap berbeda, yang kemudian menjadi lebih memanusiakan ya individu dengan kondisi khunsa tersebut sebagai manusia seutuhnya. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Untuk selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber yang hadir pada siang hari ini telah memberikan atas ilmu yang diberikan, kemudian juga kepada para peserta yang dari awal hingga akhir begitu seksama mendengarkan. Untuk dari saya sendiri sebagai moderator, saya memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam kata-kata yang dalam dalam memandu acara diskusi hari ini. Untuk selanjutnya kesempatan akan saya berikan, atau saya sendiri sebagai moderator akan menutup diskusi hari ini, dan selanjutnya akan saya kembalikan kepada host acara seminar hari ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Khalila telah memandu webinar kita dengan khidmat dan luar biasa materi yang kita dapat dari 3 narasumber kita, Dr. Edi Susilo, Dr. Seso Sulijaya, kemudian Yaya Samsudin. Ya, salam hormat dan terima kasih banyak saya sampaikan mewakili seluruh tim Jurnal KOF ya. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita, juga untuk perkembangan keilmuan kita. Selanjutnya mari kita tutup, cukup ini ya? Atau mau foto bersama dulu ini? Boleh, Pak. Ya, kalau foto bersama dimohon bisa di-on-kan videonya. Ya, menampilkan wajahnya. Wajah gantengnya. Wajah sebenarnya. Ya. 1, 2. Ya, siap ya. Siapa ini yang pegang kamera ini? 1, 2. Hostnya atau? Sebentar, masih ada yang mulai. Ya. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ketiga narasumber kita, juga untuk seluruh peserta yang mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian-kajian berikutnya dengan edisi yang berbeda, tentunya dengan tema yang berbeda juga. Kita akhiri bersama dengan pembacaan Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Edi, Dr. Seso. Salam kenal Bapak Samsudin. Dr. Seso, terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Siti Nurjana, terima kasih. Sama-sama. Selamat Pak Dokter. Selamat semuanya.